Rencana menggugat Pak Tito Pasti digugat karena itu menimbulkan kerugian kepada saya, moral dan material. Gitu loh. Ya kan, yang jelas buku saya nggak jadi duit dong yang 1 juta pesanan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada, kembali saya akan menginformasikan bagaimana situasi yang pernah viral beberapa hari ini, yakni Bambang Trimulyono di sebuah acara podcast bersama Gus Nur yang kemudian menyita perhatian publik. Tak henti-hentinya dua orang ini beberapa hari terakhir ini memang begitu viral, menjadi perbincangan media, baik di media tingkat nasional maupun tingkat lokal, dan juga di berbagai kalangan, khususnya para penggiat media sosial. Kali ini kita akan mengulas bagaimana Bambang Trimulyono itu kemudian juga menyebut-nyebut seorang petinggi Polri di masanya, yakni Bapak Tito Karnavian yang saat ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Bahkan tak segan-segan dari Bapak Trimulyono ini akan menggugat, melaporkan Bapak Tito Karnavian karena dulu Bapak Tito Karnavian ada andil untuk kemudian membuat Bapak Bambang Trimulyono itu katanya tidak bisa menyelesaikan permintaan 1 juta untuk cetakan buku Jokowi Undercover karena ada pernyataan-pernyataan dari Bapak Tito Karnavian yang menganggap bahwa Trimulyono tidak layak, tidak pas untuk kemudian menulis buku, selain karena memang IQ-nya menurut Bapak Tito Karnavian itu rendah sehingga tidak representatif untuk itu. Kita membuat buku itu, apalagi buku mengenai fakta, tidak cukup dengan hanya membuat seperti buku fiktif, buku novel yang karangan-karangan fiksi, harus dengan data. Ini data pendukung nggak ada sama sekali. Makanya kita berani menetapkan bahwa itu adalah bohong. Kita akan coba menyimak dulu bagaimana pernyataan dari Bapak Bambang Trimulyono terkait dengan rencana untuk kemudian melaporkan Bapak Tito Karnavian. Nek mengenai omongannya Pak Tito tidak ilmiah segala macam, Bambang Tri intelektualnya rendah, ya tanya teman-teman saya. Saya itu walaupun tidak lulus, TOEFL saya Pak itu 647 waktu kuliah, hampir sempurna karena nilai tertinggi 660. Oke. Gitu loh. Gitu. Pak Tito, video ini untuk Anda. Ya terus. Dan omongan Pak Tito itu karena tidak sesuai dengan kenyataan. Dari kapan dia mengukur IQ saya? Kata dia ada interview, nggak ada itu. Jadi keterangan Tito bahwa saya pernah diwawancarai untuk di-assess IQ saya itu bohong. Nggak ada pemeriksaan sama sekali. Karena kalau lihat kemampuan itu, kemampuan menulisannya berantakan, tidak mengikuti sistematika pelajaran-pelajaran orang-orang yang terdidik, yang sarjana, sekelas skripsi saja tidak. Nah, oleh karena itu kita akan melihat siapa di belakang dia. Di belakang dia kita akan usut. Tolong catat itu. Bagaimana saya dianggap intelektual saya rendah? Pak Tito itu keterlaluan mitnahnya. Gitu loh. Intelektual rendah itu dengan kata lain idiot, Pak. Nggak sempurna akalnya. Ada rencana menggugat Pak Tito. Pasti digugat. Karena itu menimbulkan kerugian kepada saya. Moral dan material. Gitu loh. Ya kan, yang jelas buku saya nggak jadi duit dong yang 1 juta pesanan.
Oke. Kalau Tapi sekarang dia kan seorang mendagri, Iya. menteri kuat lah, jabatannya Oke, kuat. Apa iya. kira-kira diproses nanti laporan sampean? apanya itu? Kalau sampean mau nuntut ngelaporkan apa diproses? Sekarang dia jadi menteri. Saya yakin diproses, enggak keadaan ini akan segera berubah, bahwa hukum akan tegak, gitu loh ya, karena situasinya berubah, Oke. gitu loh. Ya Pak. Ya. Apa ada andilnya Pak Tito dalam rangka sampean di penjara di Blora itu? Kira-kira? 100% andilnya Pak Tito. Karena saya sudah diperiksa oleh polisi Polda Clear, gitu loh. Waktu itu kan beliau masih Dan saya mendapat bocoran dari Direktur Tindak Pidana Umum waktu itu yang sekarang jadi Kabar Reskrim, Oke. Agus Andrianto. Pak, maaf ya, saya dipaksa di sidang kabinet untuk nangkap Bapak. Siapa yang maksa Pak? Wiranto sama Tito Karnavian. Ya, jadi kalau kita simak ya, ini sangat jelas ya, sangat tegas pernyataan daripada Bapak Bambang Trimulyono. Tetapi suatu hal yang kemudian mengundang pertanyaan pada kita semua, bahwa apakah laporan daripada Bambang Tri ini, jika betul beliau melaporkan, itu akan diproses. Sebagaimana kita tahu siapa Bapak Tito Karnavian, beliau mantan Kapolri yang saat ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, bukan sebuah jabatan biasa dalam negara ini. Lalu apakah kemudian ketika Bapak Bambang Trimulyono membuat pernyataan-pernyataan untuk kemudian melaporkan Bapak Tito Karnavian karena merasa dulu kemudian dirugikan ya akibat pernyataan-pernyataan daripada Bapak Tito yang menganggap bahwa IQ daripada Bapak Tri Mulyono ini kemudian rendah, tidak layaklah untuk kemudian menulis buku yang standar dan sebagainya, yang membuat cetakan itu kemudian tidak bisa dipenuhi. Padahal menurut Bambang Trimulyono bahwa itu sampai ya jutaan ya, sejuta orang kemudian meminta untuk dicetak. Sekilas bahwa situasi ini memang membuat publik kemudian menjadi bertanya-tanya bahwa kenapa Bapak Bambang Trimulyono begitu berani untuk kemudian menulis sebuah buku Jokowi Undercover yang di dalamnya berisi sejumlah informasi-informasi yang betul-betul itu membuat kita tercengang ya, membuat kita berpikir keras. Bagaimana tidak, informasi tentang ijazah palsu dan sebagainya, yang tentu ini sangat membuat kita kemudian bertanya, kenapa sampai Bapak Bambang Tri melakukan itu? Apakah ada motif-motif lain, atau karena memang dia ingin mengungkapkan sebuah kebenaran? Di satu sisi orang yang dia sebut ini bukanlah orang biasa ya, kalau dulu dia masih menjadi gubernur di ibu kota negara, sekarang sudah menjadi kepala negara. Keberanian itu tentu harus punya hitung-hitungan, bahwa mereka memiliki fakta, data-data yang kemudian dia tulis di dalam buku, yang karena tulisan itulah kemudian membuat dia pada akhirnya kemudian dipenjara. Terlepas dari ketika dia keluar, lalu kemudian beliau Bapak Bambang Trimulyono membuat lagi semacam upaya pembelaan diri atau bahkan perlawanan-perlawanan, dan kembali ingin meyakinkan publik bahwa apa yang dia tulis itu adalah sebuah kebenaran ya, bahwa ketika publik merasa di situ ada yang sifatnya hanya tuduhan-tuduhan, tunjukkan katanya, bahwa tunjukkan yang mana di situ yang bohong, di mana yang hoax. Nanti
menurut Bambang Tri Mulyono bahwa dia akan tunjukkan buktinya. Ini yang kemudian membuat kita semua menjadi bertanya-tanya. Tetapi kita akan melihat bagaimana nanti laporan daripada Bambang Tri Mulyono jika betul-betul beliau akan melaporkan Bapak Tito Karnavian akibat kerugian baik secara moral maupun secara material akibat daripada tindakan dan pernyataan dari Bapak Tito beberapa tahun yang lalu yang membuat buku daripada Bambang Tri Mulyono ini kemudian tidak bisa dicetak banyak, yang kemudian beliau juga pada akhirnya dipenjara. Kita berharap bahwa memang hukum harus hadir untuk kemudian melindungi setiap hak-hak warga negara. Tetapi perlu juga diingat bahwa ada hal yang harus dipikirkan ketimbang hanya mengakomodir keinginan segelintir orang, yakni bagaimana ya keamanan, ya ketertiban, kegaduhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu harus diwaspadai, karena ini hanya akan membuat situasi negara kemudian menjadi tidak harmonis. Rakyat yang seharusnya tenang untuk kemudian melakukan aktivitas sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan ya pekerjaan masing-masing akan dihebohkan kembali oleh berita-berita yang berita itu juga belum sepenuhnya bisa dipertanggungjawabkan. Dan kita berharap bahwa ini juga tidak boleh dibiarkan liar begitu saja, bahwa yang berwajib ini harus mengambil langkah-langkah preventif agar situasi dan pemberitaan-pemberitaan seperti ini itu kemudian tidak melebar di sana-sini yang hanya akan menimbulkan stigma-stigma negatif daripada publik. Semoga kita semua bisa cermat, objektif dalam melihat setiap pemberitaan yang ada, agar kita tidak memiliki praduga-praduga atau sangkaan-sangkaan yang tidak beralasan. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.